Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bareng saya Mas Bagian Leman. Tentunya masih di channel yang sama, membahas tentang dinding cor semen tanpa batu bata di channel Bagian Construction ya. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita memulai project ya, kelanjutan. Jadi kita saat ini sedang proses pembuatan mal dinding cor ya. Jadi pembuatan mal dinding cor ini kali ini kita menggunakan bahan-bahan yaitu kayu kaso, papan GRC bot baut 14-25 cm, paku dan lain-lain. Tentunya perlengkapan lainnya ya yang perlu kita adakan. Terus kemudian kita membuat ukuran cetakannya itu 120 cm kali 240 cm dan 60 cm kali 240 meter. Jadi kita membuat dua jenis cetakan dengan jumlah yang besar adalah 14 unit dan yang kecil sebanyak 10 unit. Jadi total keseluruhannya kita mempunyai 24 cetakan. Jadi cetakan yang kita persiapkan dalam proses pembuatan lantai 2 ini berjumlah 24 cetakan ya, yang masing-masing 14 biji untuk besar dan 10 untuk yang kecil. Oke, dipersingkat saja proses pembuatan dinding cornya atau pembuatan bekistingnya. Kemudian kita melanjut pada proses pemasangan mal dinding cornya. Jadi mal dinding cor kita pasang dengan teknik yang dulu pernah kita up di YouTube, yaitu kita pasang dengan posisi berdiri. Jadi kita langsung membuat ketinggian dengan tinggi dinding itu adalah 240 cm ya. Jadi untuk target dindingnya sendiri nanti itu 3 meter 3 meter 60 cm. Sementara dari sambungan antara 240 sama nanti kita pasang yang kecil 60 cm itu ketemunya 3 meter, terus kemudian tambah ring baloknya, ketemunya nanti nol dindingnya adalah 3 meter, kalau bawah 3 meter 40 cm. Jadi untuk proses pemasangan bagisting ini ya, yang kita ada di video yang kita pasang berdiri ini adalah proses yang paling paling efisien, paling cepat ya, karena nanti kita tidak kerepotan untuk memasang di atasnya, karena yang di atasnya hanya cetakan kecil yang tentunya beban dari bagistingnya sendiri itu ringan. Jadi makanya kita menggunakan teknik atau cara yang kita pasang berdiri, tidak tidur, karena kalau kita pasang tidur butuh 2 kali sampai 3 kali proses, sementara yang seperti tampak pada video ini ya kita cukup 1 kali proses sudah 2 meter 40, tinggal tambah 60 cm sudah 3 meter, tentunya kan demikian. Jadi menghemat waktu pengerjaan dan menghemat tenaga tentunya, karena kita tidak terlalu diporsir dalam pemasangan cetakannya. Nantinya dalam pengisiannya sendiri ya, per cetakan ini kita membutuhkan semen kurang lebihnya 1 sak. Jadi nanti kita akan membuat ketebalan dindingnya ini dengan tebal 10 cm. Jadi ketebalannya hanya 10 cm, sementara campurannya adalah 1 sak semen kita campur dengan 4 gerobak arko atau gerobak sorong itu. Tapi untuk lantai 2 ini saya kurangi takaran semennya, jadi setiap 3 sak semen itu kita campur 10 gerobak arko, yang harusnya isinya 12 tapi kita isi 10. Jadi kita kurangin 2 arko untuk pasirnya agar kualitas daripada dindingnya bertambah ya. Untuk kualitas dindingnya kita bertambah karena kita hanya memakai 10 cm untuk di lantai 2. Oke, selanjutnya kita lihat proses setelah pengisian ya. Jadi
teknik yang tadi kita pasang, yang kita kerjakan itu hasil dindingnya setelah 12 jam minimal itu baru bisa dibuka. Nah, untuk kali ini kita membukanya dalam kurun waktu tidak 12 jam tapi 24 jam, karena mengingat di posisinya di atas. Jadi butuh temboknya harus benar-benar sudah agak bisa kering sehingga tidak goyang ketika kita bongkar, karena pembongkaran di cetakan berdiri ini kita masih harus hati-hati, takutnya menyenggol. Kalau dia nggak kering kering 24 jam, dia dikhawatirkan bisa goyang dan berakibat nanti bisa menimbulkan keretakan. Jadi hasilnya cetakan dengan multiplex dan papan itu rekomendasinya adalah kita lebih baik menggunakan papan karena lebih bisa presisi ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita direpotkan proses pembuatannya. Kalau menggunakan papan, yang paling mudah adalah menggunakan multiplex. Kalau multiplexnya tebal setebal 2 cm mungkin ya bagus gitu ya. Nah, seperti tampak video seperti itu hasilnya. Dan ini 5 hari pengerjaan kita sudah menghabiskan 52 sak. Jadi sudah mendapatkan hasil hampir keliling ya. Ini kita lihat teman-teman yang lagi ada yang bongkar, ada yang pasang ya kan. Pekerjanya cuma 5 ini, sementara bangunan yang kita bangun adalah 16 kali 50 meter. Sudah kelihatan hasilnya. Dia lebih apa ya, lebih presisi, lebih tidak melendung-melendung dan lebih simetris hasilnya ketimbang kita menggunakan multiplex, karena multiplex harus banyak baut, sementara kalau pakai papan bautnya bisa jarang. Ini cuman diisi 12 baut, yang harusnya 16 kita isi 4, cuman 12, jadi 3 kali 4. Cuman memang agak sedikit ada biaya tambahan ya, karena kita banyak menggunakan kaso dan juga banyak menggunakan apa namanya papannya. Tapi tetap kita memakai pelapisnya multiplex. Oke, sementara yang perlu diperjelas atau dijelaskan adalah hal-hal yang tadi sudah kita bahas di awal. Untuk apa ya, untuk selanjutnya nanti kita update perkembangan terbaru atau lanjutnya hasil pekerjaan yang selanjutnya nanti kita up lagi. Terima kasih sudah setia pada channel saya. Jumpa kembali nanti di lain kesempatan bersama saya Mas Bagian Lekman dan kru kerabat kerja yang ada. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas daripada dinding itu terutama yang merata. Terus ada proses-prosesnya. Saya selalu merekomendasikan tidak terlalu cair, karena kalau terlalu cair yang terjadi adalah sebenarnya itu kebanyakan adalah cocok membawa air. Itu alasannya kenapa saya selalu mengatakan bahwa ini jangan terlalu cair supaya seperti itu ya. Kalau terlalu cair dia cepat kotor karena semennya terbawa oleh air bocor ya. Oke, sekarang kita lagi proses pengisian ya. Ini ada beberapa